scanning adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi host ya, atau juga mengidentifikasi ports, dan bahkan digunakan untuk mengidentifikasi layanan apa saja atau service apa saja yang diaktifkan pada target. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, kita ibaratnya mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa misalnya kita lagi mencoba menganalisa suatu rumah. Lalu dengan scanning ini kita mengetahui bahwa rumah tersebut memiliki 3 jendela. Nah, dari 3 jendela ternyata 2 yang terbuka. Nah, 2 yang terbuka ini kemudian apakah bisa dimanfaatkan untuk masuk ke dalam sistem? Atau misalnya layanan, rumah ini ternyata memiliki layanan, memiliki pintu untuk penerimaan paket barang ya yang dimasukkan. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan layanan ini untuk masuk ke dalam sistem? Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi setelah kita melakukan scanning tersebut, mendapat informasi, nah baru nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya, penyerangan atau peretasan. Ya. Cara kerja scanning itu ibaratnya hacker mencari titik kelemahan ya yang ada dengan mendapatkan akses ke hostnya. Lalu hacker akan mengumpulkan informasi dari hasil scanning yang dilakukan, ya. Scanning yang dilakukan dengan men-scan port TCP/IP, ya, untuk mengetahui open port apa saja yang sedang terbuka. Lalu dengan proses scanning ini dapatlah informasi mengenai port mana saja, layanan apa saja, dan bahkan versi-versi yang digunakan oleh target, ya, untuk dapat kita manfaatkan. Sebenarnya tipe-tipe scanning itu ada 3. Ada port scanning, ada vulnerability scanning, dan network scanning. Kalau port, tadi dia berfungsi untuk fokusnya adalah port-port mana saja. Kalau vulnerability, kelemahannya. Lalu yang network scanning, mengidentifikasi host yang aktif pada sebuah jaringan. Lalu nanti di teknik network scanning itu ada 4 hal. Ada TCP connect, full open scan. Ada steal scan. Lalu ada TCP XMAS 3 scan, atau nanti option command lainnya min XX ya. Lalu ada TCP null scan, nanti option command lainnya min SN. Kita lihat yang pertama, TCP connect. Jenis scan ini connect ke port sasaran dan menyelesaikan three-way handshake ya. Kalau kita dulu belajar di JARCOM, di jaringan komputer, bahwa TCP itu adalah koneksi yang mengandalkan kehandalan karena dia harus terkoneksi dulu baru kemudian komunikasi bisa berlangsung. Nah, artinya ada suatu mekanisme yang harus aktif dulu baru kemudian kita bisa memanfaatkan TCP. Ibaratnya kalau Anda bilang hello, maka ke target itu harus menjawab juga hello. Nah, jadi three-way handshake inilah yang kemudian dipakai juga untuk melakukan network scanning. Ya. Tapi biasanya scan-scan yang seperti ini mulai mudah terdeteksi oleh sistem. Kalau target kita nanti mempunyai firewall, gitu ya, atau bahkan ia mempunyai IDS, ya, intrusion detection system, ya, atau IPS, intrusion preventive, gitu ya. Nah, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa sekarang ada seseorang yang melakukan scanning terhadap mesin saya. Nah, saya langsung bisa meng-cut IP mana yang melakukan scanning tersebut, kayak gitu. Ya, itu nanti kita akan bahas di bagian IDS lah, firewall. Lalu kalau yang lebih aman yang mana? Kita pakai yang steal scan nih, half open scan. Nah, karena biasanya kita cukup membilang hello, tapi kita nggak membutuhkan inputan baliknya, misalnya seperti itu. Teknik ini dikenal sebagai half opening scan, ya, karena tidak sepenuhnya dari koneksi TCP itu terbentuk. Sebaliknya, suatu paket SYN dikirimkan ke port sasaran, ya. Bila kemudian SYN atau edge knowledge yang diterima dari port sasaran, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa port tersebut aktif, ya, atau terbuka. Jadi ibaratnya, kalau kita bilang hello dan kemudian kita mengisarkan bahwa hello tersebut terdengar, ya, oleh target, berarti kita sudah mengetahui bahwa ada port yang terbuka.
Nah, kita nggak perlu nunggu sampai dia menjawab kembali hello dari kita. Nah, itu yang dimaksud dengan half open scan, ya, still scan. Lalu ada TCP X mastery scan. Ini sama memanfaatkan juga paket data pada TCP, ya ini VIN, ya. Kemudian URG, ada push juga, ya. Ini memanfaatkan port RVC 793. Ya. Lalu ada juga yang pakai null scan. Nah, ini optionnya adalah min SN. Ini sama, memakai juga RFC 793. Nanti boleh di googling. Ya. Apa nih maksud dari penggunaan RFC 793 yang dimanfaatkan di bagian TCP null scan. Nah, tapi ini adalah merupakan option-option yang nanti disediakan oleh tools scanning, ya, untuk dapat digunakan. Nah, tools yang biasa digunakan untuk scanning itu yang pertama adalah Nmap. Kita akan membahas dua tools, Nmap, ya, dan Hping 3. Nah, ini kita akan bahas dulu yang Nmap. Kenapa? Karena network mapper ini yang paling banyak digunakan sebagai salah satu tools untuk melakukan scanning tadi. Pokoknya kalau di tahapan pertama scanning, yang langsung diketikkan di perintah itu adalah Nmap. Ya. Jadi ini sudah sangat-sangat umum lah untuk digunakan. Ya. Nmap Network Mapper merupakan sebuah alat atau software yang berbasiskan open source untuk menjalankan eksplorasi jaringan. Ya. Dan juga kalau dari sisi administrator dapat digunakan sebagai audit keamanan. Nmap dirancang untuk memindai jaringan dengan skala besar secara cepat. Meski begitu, Nmap juga tetap dapat berjalan baik pada single host. Nmap menggunakan paket IP raw, ya, dengan cara baru untuk menentukan host apa saja yang terdapat pada jaringan. Layanan apa saja, sistem operasi apa yang digunakan, ya, apakah jenis paket terfilter atau bahkan ada firewall yang sedang digunakan, dan banyak lagi karakteristik yang dapat kita gunakan di Nmap. Beberapa kelebihan dari Nmap adalah fleksibel, ya, kemudian powerful, ya, lalu kemudian dapat berjalan hampir beberapa platform. Kalau fleksibel, ya ini tadi, ya, bahkan mampu melewati filtering IP, firewall, router, gitu ya, dan yang sebagai lainnya. Lalu port yang di scanning, apakah itu nanti kita butuhnya port TCP, apakah kita membutuhkan mengetahui informasi port UDP, itu juga bisa dengan menggunakan Nmap. Powerful, ya, dia bisa melakukan scanning terhadap lebih dari satu host, ya, multi host atau bahkan satu buah network, ya, seperti itu. Lalu teknik scanning pada Nmap ini ada ping scan. Nah, teknik ini merupakan teknik yang paling cepat, ya, karena ya fungsinya adalah untuk mengetahui menemukan host yang aktif. Lalu ada TCP pull open. Nah, ini digunakan untuk memastikan adanya port dengan status open, ya, dan listener dari target. Cara kerjanya tadi sama dengan menggunakan three-way handshake seperti yang teknik scanning tadi yang sebelumnya. Jadi teknik ini akan berhasil ketika antara si A dan si B, ya, terjalin komunikasinya, ya, atau terjalin koneksinya. Jadi apabila sudah ada, ya tadilah termasuk dalam teknik network scanning ini. Ya. Ini tadi sama, ya. Jadi di dalam Nmap juga terdapat TCP half open, ya. Tadi saya bilang bahwa ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Lalu tadi saya bilang bahwa ada juga UDP scan-nya. Jadi port-port yang menggunakan protokol UDP ini dapat kita ketahui kayak DNS, SNMP, DHCP dan segala macamnya. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita mau nyerang target, kita fokusnya ke port TCP sih, ya. Tapi ya walaupun nanti misalnya TCP sudah mentok, nggak ada, kita mau memanfaatkan port UDP, nah ini bisa. Terutama untuk DNS, kita bisa pakai DNS hijacking lah, ya. Nah, ini perintah-perintah dasar pada Nmap yang saya bilang tadi, bahwa bisa melakukan scanning terhadap satu single host ataupun nanti yang multiple host. Nah, kalau perintah sederhananya
pakai perintah nmap lalu hostname-nya apa. Hostname-nya ini diisikan dengan IP address dari target. Ya. Jadi misalnya target kita 192.168.1.11, maka nmap IP tersebut. Nah, nanti akan keluar hasilnya. Lalu misalnya target kita banyak nih, kita mau tahu. Nah, ini kita bisa pakai apakah 1.11, lalu 1.12, 1.13, ya banyak lah. Jadi sekali jalan kita bisa melakukan scanning terhadap beberapa IP. Lalu kalau mau capek kayak gitu, karena saya mau pakai ring aja, nah ini juga bisa pakai ring address, ya. Dari 1 sampai dengan IP 115. Nah ini bisa pakai 1 min 15. Atau bahkan pakai wildcard-nya, ini juga bisa, ya. Jadi kalau wildcard itu kan cukup sampai dengan IP network, ya. Jadi semua di network itu yang akan di-scan. Atau pakai kelas subnetnya juga bisa, ya. Lalu tadi diketahui bahwa nmap juga dapat digunakan untuk mendeteksi operating system yang digunakan pada target. Nah, kenapa sih mengetahui operating system itu perlu? Ya karena kalau kita sudah mengetahui bahwa rumah tersebut dibangun dengan platformnya seperti ini, nah kita akan bisa lebih memfokuskan mencari kelemahan pada platform tersebut. Contoh, misalnya dia menggunakan Windows Server 2012. Berarti kita bisa cari tahu nih, ada nggak sih bugs yang terdapat pada server 2012. Lalu kalau memang ada, exploit yang digunakan apa? Nah, kayak gitu. Atau misalnya dia menggunakan Debian. Debian berapa? Dengan kernel berapa? Kernel tersebut memiliki vulnerability atau enggak? Bisa dimanfaatkan atau enggak? Nah, itu pentingnya untuk kita mengetahui operating system dari si target. Okay. Nah, ini biasanya ketika host tadi sudah, port tadi sudah, ini adalah perintah yang juga dapat kita gunakan paling awal dengan menggunakan nmap. Okay. Jadi optionnya adalah menggunakan min A, lalu spasi, min V. Okay. Lalu mengetahui apakah adanya firewall pada target. Nah, ini juga bisa pakai tambahan min SA, ya, atau tambahkan min V, spasi, min SA juga bisa. Ya. Jadi ibaratnya kalau ternyata scanning kita dikelabui oleh adanya firewall, nah kita bisa mengaktifkan mode seperti ini, ya, supaya nanti ketika adanya percobaan perlindungan dari firewallnya, nah aktivitas scanningnya masih bisa atau masih mungkin untuk dilakukan. Nah ini juga ada yang sama seperti dengan deteksi OS tadi. Ini kita juga bisa menggunakan perintah min O. Ya. Nanti di praktikum ada tuh. Saya minta untuk membedakan antara perintah yang sebelumnya dengan perintah yang ini akan seperti apa. Ya. Lalu aplikasi yang kedua, yang terakhir itu mengenai penggunaan H-Ping. Ya. Ibaratnya ini aplikasi ping tapi ada penambahan H. Ya, ini ibaratnya sama-sama menggunakan ICMP gitu ya. Tapi dengan banyak kegunaan tambahan lagi lah ya. Karena fungsi-fungsinya hampir seperti dengan nmap tadi, digunakan untuk melakukan scanning. Nah, H-Ping itu ada dua versi ya. Yang versi dulu adalah versi 2, H-Ping 2. Nah, yang banyak digunakan sekarang adalah yang versi 3, H-Ping 3. Kalau H-Ping 3 ini lebih powerful, ya. Kalau H-Ping 2 ini keterbatasan karena ada beberapa perintah yang tidak disupport, lalu harus menggunakan script tambahan. Nah, kalau H-Ping 3 ini sudah hampir support banyak lah, ya. Seperti firewall testing, kemudian port scanning dan host scanning, ada network testing, lalu bisa dengan menggunakan protokol yang berbeda-beda, ya. Kemudian remote uptime guest gitu ya. Lalu ada TCP/IP auditing, traceroute. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan ya. Banyak. Ini ada beberapa perintah dasar dari H-Ping 3 gitu ya. Ini melakukan scanning host ya. Lalu scanning host dengan mengetahui port-port yang terbuka.
Nah, kalau kita menggunakan perintah seperti ini, hping3, ini adalah alamat IP targetnya, ya, min S, min P, plus 20. Ini artinya kita mulai dari port 20 ke atas yang di-scan. Ya. Jadi kalau kita mau mulai dari port yang nomor 1, ya jadi plus 1. Tapi kalau mau mulai dari, udahlah saya mau fokus di port 20 ke atas, karena yang biasa digunakan oleh SSH, oleh FTP, dan segala macamnya. Nah, ini boleh plus 20. Lalu ada yang menggunakan perintah inverse mapping. Nah, lalu ada juga menggunakan traceroute. Traceroute ini hampir sama seperti yang saya bilang di minggu kemarin lah, minggu kedua. Ya, mencari tahu titik dari hop setiap router. Ini perintahnya hping3, min UDP, kemudian 20 targetnya, kemudian spasi min T. Ya, karena biasanya ada beberapa firewall yang melakukan penguncian terhadap paket-paket yang melalui TCP. Nah, tapi UDP-nya hidup misalnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya. Nah, kelemahannya, ya ini tadi butuh pemahaman lebih lanjut lah mengenai dari perintah-perintah apa saja yang terdapat di sana, lalu pembacaan mengenai protokol ICMP-nya dan segala macamnya seperti itu ya. Lalu tidak tersedia antarmuka berbasiskan GUI ya. Nah, ini juga jadi masalah ya. Jadi kalau yang terbiasa dengan GUI nggak tahu command line, nah agak sulit ya. Kalau kelebihannya ya tidak hanya berfungsi sebagai ping saja, tapi juga dimanfaatkan untuk scanning tadi ya. Lalu dapat dikirimkan dengan berupa TCP, UDP ya, atau tadi fokusnya ke ICMP. Lalu ukurannya yang sangat kecil. Lalu selain dari tools Nmap dan Haping, ada juga istilah pada scanning itu adalah banner grabbing. Ya. Banner grabbing adalah teknik yang digunakan oleh hacker atau peretas untuk mengekstrak informasi mengenai host dari sasaran. Bila teknik ini berhasil, maka sistem operasi host atau web server atau aplikasi yang berjalan bisa diidentifikasi. Nah, banner adalah teks yang ditempeli pesan, message yang diterima dari host. Biasanya teks ini membawa pula signature dari aplikasi yang mengeluarkan pesan tersebut. Ya. Teknik ini bergantung pada reply dari paket TCP yang dikirimkan dari host. Lalu ketika nanti target merespon, ya, lalu mengeluarkan pesan error ataupun message, gitu ya. Nah, ini yang kemudian dilakukan analisis dan diidentifikasi. Ya. Jadi ibaratnya kalau Anda bilang hello kepada seseorang, nah dia punya template default jawaban, ya, atau pada Anda menggunakan chat ke bot AI gitu ya, lalu dia punya template jawaban, nah itu yang kita manfaatkan seperti itu. Disebut banner grabbing karena dalam mencari informasi ya adalah dengan melihat kalimat selamat datang yang ditampilkan oleh sebuah service. Nah, lalu kalimat selamat datang inilah yang dikenal dengan nama banner. Jadi kalau kita mau lihat port 80-nya aktif apa enggak, nah kita lakukan perintah untuk menyapa port 80. Kalau ternyata port 80 menyapa pesan kita, nah dia akan memberikan pesan selamat datang. Nah, itu yang dimanfaatkan. Oh, ternyata kalau dia membalas pesannya, nah ini yang kemudian oh ternyata aktif. Nah, kita manfaatkan. Ini ada contohnya. Misalnya saya lakukan penyapaan melalui telnet www.jakarta.go.id di port 80. Lalu kemudian trying gitu ya. Lalu kemudian aktif misalnya. Lalu ketika saya memasukkan perintah head http 1.0, lalu kemudian dapat jawaban seperti ini. Oh, ternyata menggunakan Apache seperti itu, ya, dan segala macamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan pesan selamat datang tadi. Oke. Sampai situ ada pertanyaan dulu sebelum saya nanti demokan beberapa contoh. Ya, kalau lagi di luar nggak apa-apa. Oke, sebentar. Mana nih?
screen 1, screen 2. Nah, terlihat ya sekarang layar saya. Ini adalah saya tetap menggunakan pakai yang Kali Linux versi yang terbaru ya. Kalau pakai yang versi yang sebelumnya juga nggak ada masalah. Walaupun tools-tools yang saya gunakan tadi sebenarnya adalah basisnya command line interface, tapi bukan berarti dia nggak punya yang versi online-nya ya. Anda bisa lah manfaatkan yang versi online-nya. Misalnya nanti Nmap, ada nggak Nmap online-nya? Nah, di googling, ada, cari aja gitu ya. Atau menggunakan tools-tools yang basisnya adalah graphical user interface yang berjalan di Windows juga boleh. Ya. Nah, ini contohnya tadi kita pakai Nmap. Nah, ini Nmap ada beberapa bawaan option. Nah, ini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Ya. Mulai dari misalnya SL tadi, list scan. Nah, ini yang tadi ada SN. Ya. Lalu tadi ada SN yang tanda besar. Nah, ini untuk yang TCP0 VIN-nya tadi, XMAS. Lalu ada SV. Nah, ini prop open ports to determine. Ya. Lalu ada host detection. Nah, ini. Ya. Ini menggunakan perintah min-o. Ya. Lalu kemudian ada firewall yang berkaitan dengan firewall atau IDS. Nah, ini juga ada. Jadi banyak banget yang bisa kita coba. Ya. Oke, sebentar. Oke. Lalu saya coba contohkan untuk melakukan scanning terhadap mesin target. Ya. Uh, 39. Oke, jadi perintahnya nmap, kemudian saya pakai optionnya SP, targetnya 192, 168, ini kan lokalnya 10 berapa tadi, 17 3.39. Nah, ini jadi kalau penggunaan SP kita tahu nih bahwa ternyata ada target 39 itu up. Atau saya mau coba misalnya dari 1 hingga 50. Lalu kemudian Nmap akan mencari tahu apakah host yang rentangnya dari 3.1 sampai dengan 3 sampai titik 50 itu mana yang kemudian aktif. Nah, ini bisa terlihat bahwa 9 aktif gitu ya, 12 aktif, 18 aktif, bahkan MAC address-nya pun diketahui gitu ya. Pabrikan dari MAC address-nya juga diketahui. Lalu kemudian tadi mesin target saya di 39, nah ini juga aktif. Ya. Nah, itu perintah dari menggunakan SP. Lalu mencari tahu port. Pak, tahunya dia target yang mana, ya kita coba satu persatu. Jadi misalnya kalau mau tahu servernya yang mana, ya kita coba aja scan satu persatu. Mana yang kemudian memiliki service-service seperti server. Nah, ini saya langsung cepat aja. Saya tahu ternyata targetnya 39 misalnya. Nah, ini saya bisa pakai option lagi ST. Nah, lalu kalau saya sudah tahu nih, saya pada saat melakukan pemindai sebuah rumah, ya, sebuah rumah dengan beralamatkan IP 3.39, saya tahu ada beberapa jendela yang terbuka dengan layanan-layanannya. Di sini ada port 21, ada port 22, ada port 23, 25, 53, 80, hingga yang paling terakhir itu 8180. Ya. Lalu saya tahu bahwa dia
memiliki database MySQL dan juga PostgreSQL. Lalu saya tahu juga bahwa ada port 513 login yang biasa digunakan oleh SSH misalnya, ya, atau remote login. Nah, atau ada port dua-duanya masih bawaan default SSH-nya juga ada. Nah, bahkan telnetnya masih aktif di port default-nya 23. Nah, ini yang saya bilang kemarin bahwa ketika kita ingin melindungi suatu sistem, kita jadi administrator, port-port default bawaan seperti ini yang gimana kita ubah. Jadi, tadinya port SSH itu 22, kita ganti jadi 224. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian port FTP kita ganti jadi 212. Nah, kayak gitu-gitu akan mencegah ketika terjadinya scanning-scanning seperti ini. Ya. Lalu mendeteksi host. Udah ketahuan ya ada beberapa port yang kemudian terbuka. Lalu kita melakukan deteksi host. Nah, ini tadi perintahnya ada dua. Ada yang menggunakan min A, ada yang menggunakan min AV gitu ya. Lalu ada yang menggunakan min O. Kita coba dulu yang ini. Wah, ini ya ini sama seperti yang tadi juga menampilkan port-port yang terbuka ya. Lalu kemudian eh, tapi lebih lebih versi lengkap lah ya beserta layanan atau servisnya. Nah, ini masih proses. Oke, kita lihat dulu satu persatu hasilnya. Selain dari port yang diketahui aktif, seperti yang tadi perintah sebelumnya, ya, ST, lalu di sini juga ada informasi tambahan. Nah, dari port tadi, itu akan lebih dijelaskan di bawahnya. Nah, ini ada nih, port 21 TCP. Lalu ada beberapa option, ada FTP unknown ya, memungkinkan ya dari Anonymous untuk login ke FTP-nya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada diketahui SSH host key-nya ya, baik itu public ataupun juga private key-nya. Nah, cari tahu nih bisa dimanfaatkan apa enggak. Dia pakai OpenSSH versi 4.7. Lalu kemudian port 23-nya dia pakai versi aplikasinya Telnet D. Lalu cari googling Telnet D vulnerability-nya apa, bisa dimanfaatkan apa enggak. Lalu dia pakai untuk emailnya di port 25, dia pakai postfix. Postfix SMTPD itu ada nggak vulnerability-nya, langsung di googling. Lalu kalau ada, exploit-nya pakai apa. Nah, itu bisa langsung dimanfaatkan. Oke, sebentar. Oke, lalu selanjutnya port 25 tadi sudah. Port 53 ya. Lalu port 80. Oh, berarti dia server nih karakternya karena dia memiliki web server misalnya, ya. Karena kan beberapa ciri khas dari server itu pasti kalau dia memiliki aplikasi basis web menjalankan web server. Nah, dia pakai pakai tipe web server apa? Ya. Dia pakai yang Apache ternyata versinya masih di 2.2. Sekarang Apache di versi 2.4. Versi 2.2 ini ada nggak vulnerability-nya? Lagi cari seperti itu. Uh, Lalu 3306 itu kan MySQL. Nah, MySQL-nya versi berapa? Support apa saja nih? Ini juga ada di informasinya. Ya. Bahkan salt-nya ada ketahuan. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Ya. Apabila nanti kita ingin mencari tahu mengenai basis data yang berhubungan dengan password, ya. Lalu kemudian host-nya, nah ini juga ada nih.
Ya, ada MAC address dari NIC-nya, ya. Lalu running Linux dengan kernelnya 2.6, lalu cari tahu nih kernel 2.6 dipakai oleh siapa aja. Nah, itu juga bisa, ya, cari tahu. Ya. Lalu selain itu dia juga menjalankan adanya SMB. Nah, SMB-nya nanti bisa dimanfaatin nggak untuk masukin uploading file ke sana. Nah, itu juga bisa kita cari tahu kelemahannya. Jadi pada tahapan inilah kemudian kita cari semua informasinya, ya, information gatheringnya, pengintaian, kemudian pemindaian, ya, scanning. Lalu setelah ini informasi sudah didapat, kita cari tahu cara masuknya. Lalu kemudian tahapan selanjutnya kita bisa masuk, yaitu tahap peretasan. Ya udah kita kumpulin semuanya, vulnerability-nya sudah kita kumpulin, exploit-nya sudah kita dapatkan dari kelemahan yang kita ketahui tadi, dari layanan yang didapatkan tadi, lalu kemudian baru masuk ke tahapan peretasan. Oke, lalu perintah apa lagi yang bisa kita manfaatkan? Tadi itu selain min A, ada juga min O. Jadi nmap, kemudian kita ganti optionnya jadi O. Nah, lebih singkat, ya, lebih cepat lah. Kalau kita butuhkan akses yang jauh lebih cepat untuk sekedar mengetahui apa saja tadi operating system yang digunakan, nah ini bisa langsung pakai min O aja, ya. Jadi nggak usah lagi pakai nunggu-nunggu harus menganalisis masing-masing dari service layanan gitu, ya. Langsung aja. Jadi kalau yang perintah min A tadi ibaratnya versi lengkap lah. Ada port yang terbuka, layanan apa saja yang terpakai, lalu operating system apa yang dipakai. Tapi kalau kita fokusnya adalah operating systemnya, langsung menggunakan perintah min O. Lalu kemudian eh, kalau dari perintah selanjutnya nmap itu coba contohnya lagi ada nggak? Nmap nggak ada, itu aja. Jadi ya kalau mau nyoba lagi yang lainnya bisa, ya. Salah satu yang misalnya kita manfaatkan berdasarkan informasi tadi gitu, ya. Contohnya, eh, oke, contohnya ini, oke, sebentar mana ya. Lihat di sana bahwa terdapat port yang digunakan atau biasa digunakan untuk login, remote login, itu ada 513, ya. Nah, 513 ini yang kemudian bisa kita manfaatkan, bisa kita tes lah. Kalau ternyata dia vulnerability-nya ada, ya, nah itu bisa kemudian langsung nampil login. Kita pakai aplikasi AirLogin. Kemudian nah ini kan berarti ternyata open dia. Dia memberikan perintah fingerprint misalnya langsung. Nah itu kemudian bisa kita manfaatkan. Tinggal nanti dicari tahu aja, ya. Apalagi misalnya bisa kita pakai. Nah ini AirLogin, ya. Dari port 513 tadi, ya itu bisa kita manfaatkan remote login. Nah itu juga bisa. Oke. Lalu Haping 3. Nah kita masuk ke Haping 3. Haping 3 ini juga tadi seperti saya bilang adalah salah satu tools juga. Kalau mau scanning, ya, Haping perintahnya Haping 3, kemudian alamatnya 10.17.3.39, lalu min S, min P, plus 20. Nah ini hampir sama aja sih, cuman
ketika dia menghasilkan replaynya itu hampir sama seperti ping gitu ya. Mencari tahu, membacanya agak berbeda dengan yang Nmap. Jadi kalau membaca dari perintah ping 3 itu dilihat dari pesan seperti kita membaca pesan ping lah. Ya. Contohnya kalau di pesan ping itu kan kalau dia replay gitu ya. Nah, ada pesan-pesan seperti ini nih, win 5840, 5840 gitu ya, sekuensinya dia. Nah, ini ibaratnya artinya dia up. Nah, ini di port 21, 22, 23. Lalu port 24-nya nggak ada gitu ya. Nah, ini port 25 up. Jadi informasinya hampir-hampir mirip dengan Nmap. Hanya saja pembacanya jauh lebih sulit ya. Ibaratnya perlu ilmu tambahan lah. Nggak bisa langsung sekedar awam membaca langsung seperti itu. Lalu misalnya ada perintah lain lagi, ping 3, lalu kemudian scan 1 sampai 100, source-nya itu 10, 17, 3.39. Ini double min. Nah, ini jauh lebih mudah juga bacanya. Sama seperti Nmap. Ya, cuman perintahnya jauh lebih banyak lah. Kalau Nmap tadi cuma beberapa baris, beberapa kalimat itu, beberapa kata selesai, ini ada penambahan lagi lah. Nah, ini ada port 21, 22, 23, 25, 53, 80. Karena tadi dibatasin range portnya adalah 1 sampai dengan 100. Kalau mau naikin lagi range ports-nya ya bisa diganti range portnya. Kayak gitu. Lalu kemudian kalau mau pakai yang basisnya GUI misalnya, ya ada juga. Tinggal dicari di sini bagian information gathering. Lalu cari di bagian networks, ini ada Mascan, ada Nmap. Ya. Ada Net Discover juga bisa, yang basisnya adalah GUI. Lalu kalau tools online-nya ada apa enggak? Ada, biasanya ada sih kalau yang Nmap gitu ya. Coba saya cari. Nmap online biasanya ada. Nah, jadi kalau yang nanti mau ngerjain praktikum nggak punya kali Linux-nya gitu ya, pakai bosnya yang ada GUI-nya aja. Nah, ini bisa yang pakai kayak gini. Ya, boleh lah. Yang ditarget, yang menjadi target yang mana Pak? Kalau nggak mau pakai mesin dummy sendiri, ya sebuah situs berarti. Ya, cari aja situs-situs yang bukan pemerintahan lah, ya, situs-situs biasa saja yang melakukan scanning seperti itu. Nah, ini ada Nmap online. Silakan ya, kalau sambil ada yang mau ditanyakan boleh sambil saya nanti ini. Nah, ini situs resmi Nmap-nya ada di sini. Ya. Biasanya dia ada deh untuk Windows, setahu saya. Ini kalau untuk Windows basisnya seperti ini nih tampilannya. Nah, jadi ada. Ya, itu dulu mengenai network scanning, ya. Jadi intinya network scanning itu adalah setelah kita selesai melakukan pengintaian, kita tahu bahwa ia berada di sana, terus jam-jam aktifnya. Lalu sekarang kita lakukan adalah scanning ya, dengan mencari tahu lebih detail mengenai target, ya. Contoh tadi saya bilang bahwa kalau bahasa di jaringannya mengetahui port-port yang terbuka, atau kalau analoginya mengetahui pada sebuah rumah jendela-jendela apa saja yang kemudian terbuka. Lalu jendela tersebut digunakan untuk layanan apa saja. Lalu layanan tersebut mempunyai vulnerability apa enggak, ya.
Karena kalau sudah kita ketahui bahwa misalnya tadi dia gunakan Apache titik 2.2, langsung aja vulnerability-nya apa. Nah kayak gini. Kalau kita pakai Google Hacking, ya, lalu nanti akan ketahuan bahwa ternyata Apache HTTP server tadi dengan version 22 itu punya banyak bugs-nya. Nah ini yang kemudian kita manfaatkan untuk tahapan ketiga, yaitu peretasan. Ya, baik itu dengan melakukan exploit, ya, atau bahkan cukup dengan melakukan beberapa perintah yang memanfaatkan aplikasi bawaan dari Kali Linux-nya. Contoh remote login tadi dengan memanfaatkan port 513. Ya. Kayak gini. Jadi itu contohnya, ya. Apa sih yang kenapa sih dilakukan scanning tadi? Ya, itu tujuannya.